Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada minggu ini kita sudah masuk di fase ketiga dalam program development, yaitu pengembangan desain dari pelindung luar bangunan atau selubung bangunan. Sebelumnya, saya akan sedikit review terkait dengan proses desain yang ada di DAI 4 yang sudah kita lakukan kemarin. Jika sebelumnya kita sudah belajar terkait dengan analisis tapak, mengerjakan analisis tapak dan olah massa bentuk bangunan, sekarang kita berada pada tahap pengembangan selubung luar bangunan. Pengembangan selubung luar bangunan di sini sangat dipengaruhi dari olah massa dan bentuk yang kalian lakukan sebelumnya. Makanya ketika kita masuk di pengembangan ini, di sini ada penekanan respon terhadap bentuk dan orientasi. Kemudian selubung bangunan atau pelindung luar bangunan itu apa sih yang dimaksud dengan selubung bangunan? Selubung bangunan itu meliputi komponen tidak tembus cahaya dan sistem fenestrasi atau komponen tembus cahaya yang memisahkan interior bangunan dari lingkungan luar. Jadi di sini ada kata kunci komponen tidak tembus cahaya dan komponen tembus cahaya memisahkan interior bangunan dan lingkungan luar. Pembagiannya bisa seperti ini. Jadi kalau elemen yang tidak tembus cahaya itu bisa berupa atap dan dinding. Kemudian untuk yang elemen tembus cahaya itu bisa jadi masuk di jendela atau bukaan, pintu, dinding retak, dan skylight maupun lainnya. Jadi di sini kita pengembangan desain itu tidak hanya sekedar pada fasadnya, tapi tidak pada dinding tampak depannya saja tidak, tapi juga pada atapnya serta elemen-elemen kecil yang ada di dalam fasad tersebut. Kemudian di dalam selubung luar bangunan, kenapa kita perlu melakukan pengembangan? Yang pertama adalah memberikan perlindungan terhadap pengaruh lingkungan luar yang tidak dikehendaki, bisa dari panas atau dan radiasi matahari, kemudian angin yang berlebih, hujan, kebisingan, polusi, maupun bisa juga view yang tidak diinginkan. Kemudian yang selanjutnya, fungsi dari pengembangan selubung bangunan ini juga untuk mengurangi konsumsi energi di dalam bangunan, khususnya pada pendinginan dan pencahayaan di dalam ruangan. Selain itu, selain dua aspek ini, fungsi dari pengembangan selubung luar atau selubung bangunan ini bisa juga sebagai point of view atau point of interest dari bangunan kita, karena biasanya kan kita itu kalau melihat sesuatu itu dari tampak luarnya dulu, baru kita lihat ke dalamnya. Nah, ketika kita mengembangkan tampak luarnya itu, yang terlihat dari luarnya itu harus tetap berpegang pada dua aspek ini. Harus yang fungsional, tidak sekedar estetika saja, kebutuhan estetika saja. Ini merupakan beberapa prinsip dari pengembangan perlindungan di luar bangunan. Dari shading, ini yang dia berbentuk horizontal dan berbentuk vertikal. Ini bisa berupa secondary skin atau hanya berupa shading atau shading device ya. Kemudian yang di sini, untuk elemen yang di sini ini dia untuk memasukkan cahaya di dalam ruangan.
Jika dia berada pada jendela yang terbuka saja, berarti panasnya berapa persen, kemudian dia bisa masuk cahayanya sampai seberapa jauh, itu harus terlihat di sini. Kemudian jika ada ada shading device-nya, ada shading device di sini. Nah, ini di sini dia seberapa jauh cahayanya bisa masuk, ada overhang-nya, tanpa peneduh dan overhang atau shading device ya di sini. Kemudian yang ketiga, ketika kita menggunakan reflektor cahaya. Reflektor cahaya pada bukaan, berarti kan cahaya yang masuk tanpa menyilaukan itu bisa sedikit lebih jauh dibandingkan dengan yang ada overhang atau tanpa peneduh. Seperti itu. Kemudian selain itu, ketika kita menentukan material yang kita gunakan, kalau ini tadi kan dia terkait dengan cahaya. Bagaimana memasukkan cahaya, bagaimana biar tidak silau atau polusi ini ya visual. Nah, kalau yang di bawah ini lebih kepada penggunaan material pada bangunan kita itu akan berpengaruh pada panas di dalam ruangan. Kalau kita menggunakan kaca, dia menghasilkan berapa panasnya, itu akan terlihat. Kalau di Sains Bank, kita dituntut untuk tahu berapa derajatnya, berapa derajat Celcius ini tingkat panas yang dihasilkan dari antara menggunakan material plester batu bata maupun dengan kaca ataupun yang lainnya. Di DAI ini lebih kepada aplikasinya, aplikasi pengembangan desain yang sudah kalian pelajari berdasarkan dari sustainable ya, di Sains Bank sebelumnya yang sudah kalian pelajari. Kemudian jika terkait dengan sistem atap, berarti kita di sini pengembangan sistem atap itu dia kan harus memaksimalkan pencahayaan alami. Kemudian dia juga harus bisa, misalkan untuk ventilasi, penghawaan alami, itu dia harus yang bagaimana bentuknya. Karena kita di iklim tropis, berarti di sini ada hujan. Hujan itu dia akan berpengaruh kemana? Ke bentuk atapnya seperti apa. Jangan sampai kita di sini kita musim hujannya sangat tinggi. Curah hujannya sangat tinggi. Kita menggunakan atapnya yang datar-datar saja, atau bahkan kita menggunakan sistem atapnya itu yang talang kantong seperti ini. Jadi di sini itu letak talangnya ada di sini. Nah, nanti kalau misalkan terjadi kebocoran di tengah-tengah bangunannya bagaimana? Itu yang harus kita perhatikan. Kemudian di dalam pengembangan sistem peratapan itu kita tidak boleh melupakan struktur yang akan digunakan selain dari bentuk ya. Selain dari bentuk berarti kita harus mempertimbangkan juga strukturnya bagaimana. Apakah nanti jangan sampai kayak gini, bentuk denahnya itu misalkan persegi atau persegi panjang. Nah, bentuk atapnya itu kita maunya yang lingkaran gini lah. Nah, itu nyambung enggak? Bagaimana nanti sistem strukturnya itu harus kita pikirkan. Bentuk atap ini dia akan sangat dipengaruhi dari bentuk bangunan kalian ataupun bentuk dari denah kalian. Tidak asal-asalan saya maunya ini Bu pakai sistem strukturnya yang tenda misalkan. Nah, di lokasi kalian ini kalau misalkan pakai struktur tenda, anginnya bagaimana, kencang atau tidak? Kalau misalkan kencang, kira-kira nanti sistem pengait di tendanya itu seperti apa? Itu yang harus dipertimbangkan juga. Kemudian masuk ke contoh pengembangan desain pada selubung bangunan. Jika ini adalah analisis sebelumnya yang mempengaruhi
selubung bangunan. Di dalam pengembangan selubung bangunan yang perlu kita tekankan, di sini tadi ada penekanan respon terhadap bentuk dan orientasi massa bangunan. Ini adalah isunya. Selain dari sini, ini kita juga harus melihat kondisi yang ada di sana itu seperti apa. Kondisi yang ada di tapak kalian itu bagaimana. Permasalahan pada tapak. Di sini adalah prinsip-prinsip yang harus terpenuhi dari selubung bangunan tersebut. Misalkan di sini ada seeing and hearing. Misalkan di bangunan saya itu nanti karena lokasinya itu dekat dengan makam, misalkan sekolah dekat dengan makam misalkan. View tidak diarahkan kepada hal-hal yang menyebabkan ketakutan siswa atau horor itu istilahnya ya. Agar kenapa tidak boleh kita tidak boleh membuka view ke sana? Ya, itu demi kenyamanan dari penggunanya. Dari sini ini akan dihasilkan pengembangan desain. Tujuannya adalah untuk mengembangkan fasad sistemnya, material yang digunakan, dan desain dari atapnya. Dari keseluruhan ini tuh harus bisa menghasilkan ketiga aspek ini minimal. Kemudian dari sini ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu ini masih saya mulai dari analisis bentuknya dulu ya, sebelum masuk di detail-detail pada fasad bangunannya. Ini yang sudah kita kerjakan kemarin misalkan. Ini adalah analisis bentuknya yang dia terinspirasi dari lingkungan sekitarnya, yang dia merespon dari kondisi sekitarnya, sehingga dari bentuknya yang kotak, kemudian dia mengurangi pada tiga aspek ini untuk berdasarkan dari orientasi bangunannya. Kemudian sekarang kalau melihat dari lokasinya, ini dia bisa sebagai icon dari kawasan ini. Kemudian dari sini dia menyesuaikan lagi berdasarkan dari kondisi konturnya. Kemudian setelah dari sini dia juga ada penyesuaian dengan lingkungan sekitarnya, yang mana lingkungan sekitarnya itu berupa gunung, sehingga bangunannya pun dia juga harus bukan menyerupai ya, tapi harus selaras dengan kondisi perbukitan yang ada di sana. Kemudian karena kita sudah masuk di orientasi bangunan, fasad yang digunakan itu kan dia harus yang bisa menjadi titik poin kita melihat. Materialnya kan bukan yang harus yang wow ya, tapi dia harus yang bisa merespon terhadap kondisi tapaknya. Lebih jelasnya, untuk elemen fasadnya dia menggunakan secondary skin juga, karena untuk privasi selain privasi yang ada di dalamnya, ini juga merespon berdasarkan orientasi view dan orientasi matahari. Makanya dia menggunakan secondary skin. Sistem untuk secondary skinnya biasa yang digunakan adalah curtain wall atau curtain wall. Jadi dia ada dua dinding. Yang pertama itu adalah dia dinding utamanya, kemudian yang kedua ini baru dinding yang kedua itu adalah secondary skin atau penutupnya, pemanisnya seperti itu. Kemudian di sini ketika dia mengembangkan fasad masih pada fasadnya, dia
menggunakan beberapa panel karena bentuknya lengkung dan setiap panelnya itu dia harus mempunyai tema, penyatuan dengan temanya. Kemudian pada sisi yang dia tidak terkena matahari, maksudnya tidak mendapatkan sinar matahari langsung ya, dia akan membuka dengan material kaca. Ini. Kalau yang sebelumnya tadi itu, kita melihat atapnya tadi itu kan dia menyerupai bentuk gunung yang ada di sekitarnya, pegunungan yang ada di sekitarnya. Nah, kenapa dia kecenderungannya juga lebih yang agak semi datar? Ya karena pada sistem atap itu nanti, pada atapnya itu nanti juga akan difungsikan untuk area komunal. Seperti itu. Kemudian contoh yang kedua, di sini ada bangunan juga. Di sini masih dia proses mencari orientasi dan mencari bentuk bangunannya, di mana lokasinya kalau kita lihat kan dia dikelilingi oleh jalan-jalan besar, sehingga dia harus terlihat dari berbagai arah. Dia harus bisa ditangkap dari berbagai arah. Nah, yang pertama dia lakukan, dia pasti akan menjauhkan dulu dari jalan. Kenapa? Kalau kita di kota, kita belajar di perancangan perkotaan, itu kan ada jarak visual ya, jarak visual manusia ke dalam bangunan agar bisa dinikmati itu seberapa jauh sih. Makanya kan juga ada GSB kayak gitu-gitu, selain KDB, KLB, STP ya kalau tidak salah, yang dia mengukur sebenarnya dengan ketinggian seberapa bisa terlihat enak di jalan gitu. Untuk point of interest-nya. Kemudian dari sini ketika karena dia berada di area yang panas juga ya, panasnya sangat tinggi. Nah, dia memanfaatkan kontur yang ada di lahan itu untuk menjadi inspirasi desainnya, inspirasi dari bentuknya, sehingga muncul bentuk-bentuk bangunan yang blend with nature lah, menyatu dengan alamnya kayak kamuflase. Di bawah ini nih sebenarnya adalah perkantoran, tapi terlihatnya dia sebagai area hijau. Yang memang tujuannya itu karena di sini juga ini ya sangat padat, dia berada di tengah kota. Jadi area ini itu dia juga digunakan sebagai penghijauan dari lingkungan sekitarnya. Seperti itu. Kemudian karena tadi itu dia harus bisa menangkap dari sisi jalan aktivitas apa saja, karena dia berfungsi sebagai publik, dia mengekspos fasad material yang digunakan itu adalah material transparan atau kaca. Tetapi pada area-area yang privat, ini adalah area-area perkantoran. Nah, untuk melindungi privasi yang ada di dalamnya, dia juga menggunakan kisi-kisi. Selain untuk mengurangi panas yang berlebih atau cahaya masuk yang berlebih ke dalam bangunannya. Kemudian untuk sistem atapnya pada bangunan di sini, ini kecenderungannya dia menggunakan atap datar dan atap green roof, sistem green roof. Ya sesuai dengan fungsinya tadi, bahwa area di sini ini dia digunakan untuk area penghijauan. Selain penghijauan, fungsi dari green roof ini juga untuk mereduksi panas
di bawah, di ruangan di bawah green roof ini, karena kan berarti ada insulasi ya, ada penghalangnya sebelum panas itu langsung masuk ke dalam ruangan. Karena kalau kita belajar tentang sains bank, panas pada bangunan itu bisa dihasilkan dari dinding maupun dari atap, seperti itu. Nah, dia ketika kita melihat, kan dia ada permainan transparan dan masif ya di sini. Komposisinya bagaimana, kemudian area yang dia menggunakan secondary skin itu dia ada di mana saja, itu harus jelas. Yang ketiga, contoh yang ketiga ini mungkin nanti yang lebih detail lagi dalam menjelaskan pengembangan dari fasadnya. Jadi ketika kita melihat sebuah bangunan, kita merancang atau mengembangkan desain dari sebuah bangunan itu, yang perlu kita perhatikan dalam pengembangan selubung bangunan itu, penggambarannya bisa jadi seperti ini nantinya. Jadi kenapa bentuk atapnya itu dia sangat tinggi misalkan? Biar panas itu dia tidak langsung masuk pada area yang publik. Di sini masih ada jarak, jadi yang panas itu hanya di bagian atas, di bawah itu akhirnya dia sudah dingin, dia tetap dingin, tidak panas, seperti itu. Kemudian kenapa di sini kok menggunakan atapnya dia kok tidak datar ya? Ya karena di sana curah hujannya juga sangat tinggi, nah, jadi seperti itu. Kemudian pada sistem yang ada di sini, ini masih pada sistem atapnya ya. Kalau kalian lihat tadi kan sebelumnya bangunannya itu kan dia kecenderungannya lebih yang aerodinamis ya, banyak yang lengkung-lengkung kayak gini. Sini kan ada lengkungan, kemudian di atas juga ada lengkungan. Nah itu dia juga mempunyai fungsi gitu loh. Tidak hanya sekedar saya maunya seperti itu, tidak seperti itu gitu loh. Jadi di sini ada fungsinya. Kenapa bangunannya dia diarahkan bentuk bangunannya seperti ini ya, bentuk fasadnya seperti ini ya, selubung bangunannya seperti ini ya. Nah itu kan dia untuk merespon dari angin, untuk merespon dari radiasi dan panas matahari, kemudian dia merespon dari hujan, bentuk atapnya ini bagaimana, kemudian untuk mereduksi panas itu dia menggunakan green roof, dia menambahkan shading device-nya, jadi tidak langsung pada ruangan, kemudian ruangan dinding langsung ruangan itu tidak, tapi ada zona perantara di antara bangunan dengan ruang luarnya, seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang iklim, pengaruh iklim terhadap bentuk fasad atau pengembangan dari ini ya, selubung bangunan itu, di sini memang sangat berpengaruh, khususnya kalau kita merancang berdasarkan pendekatan respect to site. Yang perlu kita cermati lagi dalam pengembangan ini adalah kita harus tahu, kita harus menghubungkan juga dengan prinsip atau tagline yang sudah kalian usulkan sebelumnya, sehingga strategi pengembangan desain pada selubung bangunan ini di sini tuh nyambung antara satu analisis dengan analisis sebelumnya, dan analisis setelahnya itu akan sangat berkaitan gitu loh. Dalam pengerjaannya yang perlu kalian perhatikan adalah isu desainnya. Ini apa yang mau kalian, permasalahan apa yang muncul di sini. Kemudian ini adalah desain, prinsip desain, parameter desain ini berdasarkan dari tagline kalian dan
berdasarkan dari standar-standar pada bangunan untuk kenyamanan termal, kemudian untuk pengaturan penghawaan, kemudian untuk pengaturan air, struktur, kemudian pencahayaan. Itu di sini dimasukkan. Kemudian tujuannya itu untuk apa? Itu harus tahu. Jangan sampai kalian mendesain atau mengembangkan selubung bangunan ini kalian tidak punya tujuan. Yang selanjutnya, ini sangat penting juga bahwa kalian harus menyertakan eksplorasi selubung bangunan ini pada masa bangunan yang ada di mana. Jadi butuh key plan di sini. Gambar key plan. Kemudian di sini ini kalian masukkan hasil akhir dari olah masa bangunan. Berarti di sini nanti kalau misalkan kalian merancang 4 masa bangunan A misalkan. Nah, key plan-nya di sini dia berada di mana? Ini hasil akhirnya. Hasil akhir sebelum pengembangan dari selubung luar bangunan. Kemudian yang di sini, ini dari bentuk masa ini kita kembangkan selubung bangunannya. Selubung bangunannya itu bagaimana? Kemudian jangan lupa diberi juga penjelasan di sini. Di sini isinya bisa penjelasan. Kemudian di sini adalah detail-detailnya, detail gagasannya per itemnya. Terus jangan lupa ditambahkan juga yang mempengaruhi secara infografis ya, yang mempengaruhi kita menghasilkan selubung bangunan tersebut. Jadi misalkan kalian menggunakan secondary skin. Nah, alasannya kenapa di sini? Ini harus muncul. Misalkan, oh ada matahari di sini makanya. Terus waktu saya hasil rancangan saya itu ternyata dia berada pada posisi barat dan timur, sehingga membutuhkan secondary skin. Secondary skin di sini bisa jadi secondary skin-nya tidak hanya vertical garden ya, bisa banyak sekali desain-desain secondary skin. Kalian kalau misalkan kalian menentukan vertical garden, alasan kalian menentukan vertical garden itu apa? Ini harus muncul. Detail dari sistem vertical garden itu juga harus tergambar. Kemudian di sini dari selubung bangunan tadi itu kan dia tidak hanya pada fasad, tapi dia juga pada elemen atap. Bentuk atapnya bagaimana? Kalian bisa juga menyertakan detail rencana atapnya. Kan kalau di sini tadi itu kan dia sudah 3 dimensinya ya. Di sini detailnya. Detail rencana atapnya. Seperti itu. Saya rasa cukup untuk penjelasan saya. Jika ada yang mau didiskusikan, nanti kita bisa langsung didiskusikan dengan pengampu masing-masing ya. Seperti itu. Dan jangan lupa ini tugas ya. Tugas yang sangat bukan berat sih, kalau kalian konsisten mengerjakan itu tidak berat. Memang DAI ini berat, tetapi masih berat kalau kalian malesnya itu, melawan malasnya kita mengerjakan. Dalam mengerjakan DAI 4 ini memang harus konsisten. Untuk tugas minggu ini berarti kita lebih kepada pengembangan selubung bangunan atau pelindung luar bangunan berdasarkan dari analisis olah bentuk masa bangunan dan orientasi yang sudah kita lakukan sebelumnya. Seperti itu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.